Ulangan pasal 26 ayat 16 sampai 19. Kata penutup mengenai pemberitahuan hukum Taurat. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 17. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapannya, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Ayat 18. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijanjikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah perkataan saat-saat terakhir dari Musa pada saat dia hendak berpisah dengan umat Tuhan. Gitu ya. Jadi kitab Ulangan saya pernah bahas sebelumnya bahwa di kitab Ulangan Musa menceritakan ulang semua perjalanan yang mereka alami bersama-sama di padang belantara. Dan itu disampaikan dengan kacamata Musa dari apa yang dia alami, dari apa yang dia rasakan. Gitu ya. Dan tadi pada pasal 26 itu Musa mulai menyampaikan pesan-pesan terakhir sebelum akhirnya dia berpisah dengan umat Tuhan. Sebelum akhirnya dia melepaskan umat Tuhan untuk melanjutkan perjalanannya masuk tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua pada waktu itu. Gitu ya. Dan di sana ada kata-kata terakhir di mana Musa mengingatkan mereka untuk mereka menjadi umat yang memegang janji Tuhan, mereka melakukan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya, dan bagaimana Tuhan juga berjanji bahwa mereka menjadi umat kesayangan Tuhan. Gitu ya. Kalau Anda baca lanjutannya di Ulangan pasal 27 dan seterusnya, itu bagaimana pada waktu itu mereka akhirnya Musa berpesan supaya mereka mengucapkan 12 kata-kata kutuk, masing-masing suku mengucapkan satu kata kutuk. Terkutuklah orang yang meninggalkan Tuhan, terkutuklah macam-macam, saudaraku ya. Dan ini adalah saat terakhir bagaimana Musa hendak berpisah dengan umat Tuhan. Pada video ini saya akan membahas mengenai 3 hal yang menjadi hal yang dipromosikan Tuhan, 3 hal yang dijanjikan Tuhan untuk mempromosikan umatnya, gitu ya. Jadi pada video ini saya akan membahas ada 3 dalam firman Tuhan yang Allah janjikan sebagai bentuk promosi, sebagai bentuk sesuatu yang Allah berikan kepada umatnya. Dan saya namakan itu sebagai 3 hal yang gitu ya. Dan kalau kita kembali pada ayat yang tadi, khususnya di ayat 19 dikatakan, Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang dijanjikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Inilah 3 yang Tuhan mau promosikan buat umat Tuhan. Apabila mereka melekat kepada Tuhan, mereka memegang ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan, maka Tuhan berjanji akan mengangkat mereka menjadi 3 hal ini. Ada 3 hal yang dipromosikan Tuhan, yang diberikan pada umat Tuhan, yaitu terpuji, ternama, dan terhormat. Gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai 3 hal ini. Saya akan membahas mengenai 3 hal yang merupakan promosi yang Tuhan berikan buat umat Tuhan. Promosi yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, apa mereka hidup benar di hadapan Tuhan, apabila mereka berpegang pada perintah-perintah Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan sebagai Allah mereka. Gitu ya. Biasanya kalau kita bicara soal promosi, tentunya ini bicara soal sesuatu di mana kalau manusia berpikir, oh yang namanya promosi maka dia akan naik jabatan, oh yang namanya promosi dia akan mendapat gaji yang lebih tinggi, atau dia mendapat fasilitas yang lebih tinggi. Manusia selalu berpikir yang namanya promosi itu sesuatu hal yang berhubungan dengan jabatan dan berhubungan dengan kekuasaan. Gitu ya. Tetapi dalam firman Tuhan bahwa Allah mempromosikan umatnya, itu Allah menjanjikan dalam 3 hal yang tadi, yaitu ternama, terpuji, dan terhormat. Jelas, saudaraku? Nah, mungkin kita banyak lihat dalam firman Tuhan tentang orang-orang yang Tuhan angkat. Misalnya, anggaplah Yusuf, yang kita tahu bagaimana dia seorang yang akhirnya terbuang, dan kemudian dia ada dalam liang tutupan, dia dituduh melakukan sesuatu yang tidak benar pada istri Potifar, tetapi semuanya akhirnya pada waktunya Yusuf diangkat Tuhan. Dan memang itu adalah promosi yang Tuhan berikan, dan memang akhirnya manusia memberikan pada dia sebuah jabatan. Tetapi pada prinsipnya promosi dari Tuhan tidak hanya berhubungan dengan soal jabatan. Promosi dari Tuhan tidak hanya berhubungan dengan kenaikan gaji. Tapi promosi dari Tuhan itu berhubungan dengan bagaimana umat Tuhan menjadi satu umat yang ternama, terpuji, dan terhormat. Inilah 3 yang saya ingin bahas yang merupakan promosi Tuhan buat umatnya. Apabila umatnya mendengarkan suara Tuhan, apabila umatnya menjadikan Tuhan sebagai Allahnya, dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya dan hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan menjadi umat kesayangannya yang terpuji, ternama, dan terhormat.
Jelas saudaraku, pada video ini kita lebih banyak membahas mengenai 3 ter ini. Ini adalah promosi dari Tuhan, yaitu ternama, terpuji, dan terhormat. Jelas saudaraku, ayat yang lain kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ayat ini juga ada pada Yeremia pasal 13 ayat 11. Saya pernah membahas ayat ini dalam cerita bagaimana Yeremia melakukan tindakan kenabian, yaitu ikat pinggang yang lapuk. Saya hanya akan ngambil bagian yang ayat 11-nya aja dari Yeremia 13. Dikatakan seperti ini, sebab seperti ikat pinggang yang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, kata Tuhan. Kenapa Tuhan mau melekatkan mereka? Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka menjadi umat yang ternama, terpuji, dan terhormat bagiku, tetapi mereka tidak mau mendengar. Di sini sekali lagi Allah menjanjikan kepada umat Tuhan, kalau mereka melekat pada pinggang Tuhan, mereka tidak akan menjadi seperti ikat pinggang yang lapuk tadi, gitu loh. Kalau mereka melekat kepada Tuhan, mereka ingin kulekatkan, kata Tuhan, tapi mereka tidak mau mendengar. Kalau mereka melekat pada Tuhan, mereka akan menjadi yang terpuji, terhormat, ternama, dan terhormat. Gitu ya. Jadi sekali lagi di sini juga ada 3 hal yang Tuhan berikan pada umat Tuhan sebagai bentuk promosi, ternama, terpuji, dan terhormat. Seperti tadi pada ulangan tadi, bagaimana pada waktu itu Musa berpesan pada umat Tuhan, kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, kalau kamu memperhatikan ketetapan dan hidup sesuai dengan peraturan yang Tuhan berikan, dan kalau kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, maka kamu akan menjadi umat kesayangan Tuhan yang ternama, terpuji, dan terhormat. Dan Yeremia tadi katakan bahwa Tuhan hendak melekatkan mereka pada pinggangnya, tapi umat Tuhan tidak mau. Padahal kalau mereka melekat pada pinggang Tuhan, maka mereka akan menjadi umat yang ternama, terpuji, dan terhormat. Jelas saudaraku? Jadi dalam 2 ayat ini kita bisa melihat bahwa inilah promosi yang Tuhan janjikan kepada umat Tuhan. Sekali lagi, promosi dari Allah beda dengan promosi dari manusia. Promosi dari manusia biasa berhubungan dengan naik jabatan, biasanya berhubungan dengan kekuasaan yang lebih tinggi, atau fasilitas yang lebih banyak didapat. Tapi promosi dari Tuhan bukan itu. Gitu ya. Dan tadi kita sudah lihat bagaimana Allah mempromosikan dalam 3 ter yang Allah janjikan, yaitu ternama, terpuji, dan terhormat. Gitu ya. Ada ayat yang ketiga yang menyatakan hal itu di Yeremia juga pasal 33 ayat 9. Kalau kita perhatikan, Yeremia 33 ayat 9 dikatakan, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan. Ini ngomong soal kota Yerusalem. Dia bilang kota ini akan menjadi pokok kegirangan. Yaitu apa? Dia bilang ternama, terpuji, dan terhormat. Sekali lagi, pokok kegirangan satu kota Yerusalem akan Tuhan kembalikan kemuliaannya, akan Tuhan kembalikan kemegahannya. Kita pernah membahas satu video khusus tentang Nabi Yeremia, dan salah satu nubuatannya adalah tentang kejatuhan kerajaan selatan atau Yehuda yang kemudian dibuang ke Babilonia, gitu ya. Dan Yeremia 33 ayat 9 tadi itu digambarkan bagaimana Allah menjanjikan suatu pemulihan, bahwa Yerusalem akan dijadikan kembali sebagai pokok kegirangan, yaitu ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengarkan tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya, mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Gitu ya saudara. Dari sini kita bisa melihat bahwa ini ada 3 ayat yang sama yang menunjukkan bahwa Allah mempromosikan sesuatu pada umatnya. Bahwa Allah menjanjikan sesuatu kepada umatnya apa mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Yaitu mereka akan menjadi umat yang ternama, mereka akan menjadi umat yang terpuji, dan mereka akan menjadi umat yang terhormat. Dan saya namakan itulah 3 ter promosi dari Tuhan. Gitu ya. Tadi kita lihat bagaimana Musa menyampaikan itu, dan Yeremia juga bernubuat tentang hal itu. Pada tindakan kenabian tentang ikat pinggang yang lapuk, Tuhan mengatakan bahwa kalau mereka melekat pada pinggang Tuhan, mereka akan menjadi umat yang ternama, terpuji, dan terhormat. Di Yeremia pasal 33 juga tadi dikatakan bahwa Yerusalem akan menjadi pokok kegirangan, yaitu mereka akan menjadi yang ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang Allah janjikan, itulah menjadi sesuatu hal yang Allah berikan bagi setiap orang, bagi setiap umat Tuhan yang mengandalkan Dia dan menjadikan Dia Allahnya dan berpegang pada perintah-perintahnya. Mereka akan menjadi umat yang ternama, terpuji, dan terhormat. Jelas saudaraku? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, banyak sekali hal-hal yang bagaimana Allah mengangkat seseorang, bagaimana Allah menaikkan seseorang. Kalau kita perhatikan di dalam Korintus, Paulus sendiri pernah menulis satu hal tentang bagaimana di antara orang-orang yang dipanggil mungkin tidak banyak orang terpandang, tetapi itu semua Allah angkat, gitu ya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 26-28 dikatakan seperti ini. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang.
Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Lanjutannya, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jelas, saudaraku? Jadi kita lihat bahwa Allah selalu menjadi satu pribadi yang dia memberikan sesuatu sebagai reward dari apa yang umatnya lakukan. Saya pernah bahas di beberapa video bahwa Allah kita bukan Allah yang berhutang. Dia tidak pernah berhutang. Apabila kita melakukan sesuatu dengan segenap hati bagi Tuhan, maka dia siap melakukan sesuatu, dia siap membalaskannya berkali-kali lipat, dan dia menjadikan kita umat yang ternama, terpuji, dan terhormat. Gitu ya. Dan orang yang sebelumnya dipanggil dalam kondisi tidak terpandang, orang yang bodoh, orang yang tidak berpengaruh, justru Allah jadikan itu dan Allah angkat itu menjadi satu pribadi yang berpengaruh, yang terpandang di hadapan dunia. Bahkan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Gitu ya. Dan itu semua yang Allah lakukan. Itulah promosi dari Allah. Itulah cara Allah mengangkat seseorang. Gitu ya. Nah, video ini saya akan membahas mengenai 3 hal tadi. Bagaimana itu bicara soal ternama, terpuji, dan terhormat. Karena inilah 3 promosi yang Allah berikan bagi umatnya. Gitu ya. Yang pertama adalah tentang ternama. Kalau kita bicara ternama, mungkin kita berpikir ini berhubungan dengan nama atau sebuah reputasi, atau kita bisa katakan menjadi satu pribadi yang terkenal. Gitu ya. Seringkali banyak orang yang berusaha untuk mencapai sesuatu dalam kehidupannya supaya dia memperoleh sebuah popularitas, sehingga dia menjadi satu pribadi yang ternama, menjadi satu pribadi yang namanya dikenal banyak orang. Bahkan kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, salah satu yang terjadi pada saat manusia membangun menara Babel, salah satunya mereka mencari nama, gitu ya. Ada sesuatu dalam diri manusia yang mereka butuhkan bahwa orang ingin ternama, gitu ya. Kita lihat dalam Kejadian 11 ayat yang keempat dikatakan, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Gitu ya. Saya pernah bahas satu video khusus tentang Babel, bagaimana pada waktu itu saya menjelaskan Babel dalam 3 dimensi waktu, pada masa menara Babilonia, pada masa Nebukadnezar, dan Babel di akhir zaman. Gitu ya. Dan tadi kita lihat bahwa kecenderungan manusia pada waktu itu, pada saat mereka berkumpul di tanah datar Sinear, mereka mendirikan kota dan menaranya sampai ke langit, dikatakan mereka mencari nama, gitu ya. Dan ini juga Allah mengerti bahwa manusia butuh yang namanya diakui eksistensinya. Manusia butuh mendapat satu popularitas. Tetapi popularitas bukan datang karena kita mencoba melakukan sesuatu untuk mencari popularitas diri. Popularitas tidak datang karena usaha kita untuk melakukan sesuatu dan kemudian kita menjadi orang yang terkenal atau ternama. Tetapi ternama itu datang dari Allah. Ternama itu adalah sesuatu yang Allah berikan sebagai suatu reward bagi umatnya. Gitu ya. Kalau kita perhatikan di ayat yang lain, di dalam Yosua 4 ayat yang 14, di sini pada waktu itu bagaimana Allah mengangkat nama Yosua di depan umatnya. Allah mengangkat nama Yosua di depan orang Israel. Gitu ya. Bukan Musa yang mempromosikan Yosua. Betul, Yosua menjadi penerus Musa. Betul, tongkat estafet kepemimpinan dari Musa diserahkan kepada Yosua. Tetapi bukan Musa yang mempromosikan Yosua. Yang mempromosikan Yosua itu adalah Allah sendiri. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah mengangkat nama Yosua di depan umat Tuhan. Kita akan lihat, saudaraku, dalam Yosua 4 ayat 14. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Bukan Musa yang mengangkat Yosua, bukan Musa yang mempopulerkan Yosua, bukan Musa yang mengorbitkan Yosua sehingga dikenal oleh banyak orang, dan juga bukan Yosua yang mengangkat namanya sendiri. Dalam firman Tuhan bilang pada waktu itulah, pada waktu mereka menyeberang sungai Yordan, dan kemudian sungai itu terbelah 2 di depan banyak orang, pada waktu itulah Tuhan yang mengangkat nama Yosua. Gitu ya. Ternama adalah sesuatu yang Tuhan berikan, sesuatu yang bukan kita kejar seperti halnya orang mengejar sebuah harta. Gitu ya. Ternama adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Tuhanlah yang mengangkat nama seseorang di depan umat Tuhan. Gitu ya. Dan ini yang terjadi dengan Yosua. Gitu ya. Dan Yosua menjadi satu pribadi, dikatakan bahwa seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya, seperti itulah juga mereka takut kepada Yosua. Karena apa? Karena Tuhan mengangkat nama Yosua di depan seluruh umat Israel pada waktu itu. Tidak, saudaraku? Dan mungkin Anda ingat beriksa dalam firman Tuhan bagaimana pada waktu Yesus hidup, pernah ada seorang wanita yang mencurahkan
apa tuh namanya, minyak di kaki Yesus dan kemudian membilasnya. Gitu ya. Saya pernah membuat juga satu video tentang ini, bagaimana seorang punya ekspresi, dia mengekspresikan kasihnya dengan cara yang berbeda, yang mungkin pada waktu itu mendapat penentangan dari banyak murid-muridnya. Murid-muridnya tidak mengerti, murid-murid Yesus tidak mengerti kenapa harus melakukan dengan cara itu. Bukankah itu sesuatu hal yang pemborosan? Tetapi perempuan ini tahu bahwa dia harus melakukannya apa yang menurut dia itu sebagai satu ekspresi bagaimana dia menyatakan kepada Tuhan. Oke, maaf saudaraku, kita pindah lokasi sebentar karena ada sedikit gangguan. Oke, saya akan lanjutkan ya. Nah, peristiwa yang tadi ada dalam firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 13. Dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya juga akan disebut juga, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat tentang dia, untuk mengingat dia. Jadi ini adalah peristiwa ini menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan tadi, itu Yesus tidak biarkan begitu saja, tetapi Yesus berikan balasannya, rewardnya dalam bentuk bagaimana dia menjadi satu pribadi yang perbuatannya akan selalu diingat dimanapun dia berada. Dan itulah promosi dari Tuhan, gitu ya. Sampai saat ini, saudaraku, di mana Injil diberitakan, ini semua tergenapi dan kita tahu tentang satu perempuan yang memberikan minyak narwastu yang mahal untuk mencuci kaki Yesus dan kemudian membilasnya dengan rambutnya, dikatakan seperti itu. Gitu ya. Dan itulah gambaran bagaimana Allah mempromosikan umatnya, bagaimana Allah menjadikan umatnya satu pribadi yang ternama. Ya, ini yang pertama yang kita lihat dalam firman Tuhan tentang promosi dari Tuhan. Kalau kita lihat ayat yang lain dalam Yesaya 61 ayat yang 9 dikatakan seperti ini. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Wow, itu kata firman Tuhan bahwa umat yang mengandalkan Tuhan, umat yang hatinya melekat kepada Tuhan, dikatakan bahwa keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Itu adalah sesuatu di mana mereka menjadi ternama, mereka menjadi terkenal, mereka memiliki popularitas. Dan itu datang bukan karena usaha manusia, itu bukan datang karena promosi dari manusia, itu bukan datang karena manusia mengorbitkannya. Gitu ya. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Gitu ya. Ini sesuatu yang Tuhan janjikan bagi umat Tuhan apabila mereka mengandalkan Tuhan. Orang bukan mengakui karena dia satu pribadi yang cakap, orang bukan mengakui karena dia satu pribadi yang luar biasa, tetapi mereka akan mengakui bahwa Allah menyertai mereka dan mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Promosi dari Tuhan semata-mata karena Tuhan membawa umatnya bersama-sama dengan dia untuk mengalami suatu kemuliaan. Gitu ya, bukan semata-mata pujian karena yang ada dimiliki pada pribadi seseorang, oh dia pribadi yang ganteng, oh dia pribadi yang kaya, bukan itu. Ternama di sini bicara bagaimana Allah menyertai seseorang dan orang melihat pekerjaan Allah di dalam kehidupannya. Gitu ya. Dan itu bagaimana Allah membawa orang bersama-sama mengalami kemuliaan bersama-sama dengan dia, dan itu diberikan dalam bentuk ternama tadi. Manusia berusaha mencari nama, manusia berusaha mencari popularitas, tetapi itu semua datangnya dari Allah. Allah sendirilah yang memberikannya. Jelas saudaraku? Dalam Paulus sendiri pernah mengatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 9 dikatakan sebagai orang yang tidak terkenal namun terkenal. Itulah yang terjadi, itulah realita yang dialami oleh Paulus. Gitu ya. Dan bukan karena kepandaiannya, bukan karena kecakapannya dia menjelaskan firman Tuhan, tetapi karena segala sesuatu yang Allah kerjakan dalam kehidupan Paulus, segala sesuatu bagaimana Allah menyertai setiap pemberitaan Paulus, segala sesuatu bagaimana melalui Paulus orang semakin mengenal Allah. Dan dikatakan sebagai satu pribadi yang tidak terkenal, namun dia dikenal. Gitu ya. Sebagai seorang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Jelas saudaraku? Jadi kalau kita bicara soal promosi dari Tuhan pertama membuat seseorang menjadi ternama atau terkenal. Dan itu semua adalah bagaimana Tuhan yang melakukan itu semua, bagaimana Tuhan yang mengangkat itu semua. Semata-mata bukan karena kelebihan seseorang, tetapi semata-mata karena pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan orang itu. Dan itu menjadi gambaran bagaimana dia menjadi satu pribadi yang ternama. Kita tidak usah mencoba mencari nama, kita tidak usah berusaha untuk mencari popularitas. Semuanya akan datang waktunya di mana Allah tahu kapan mengangkat orang-orang pilihannya dan kapan membuat mereka terkenal dan membuat mereka dikenal oleh banyak orang. Gitu ya. Itu yang pertama. Kalau kita bicara soal popularitas dari Tuhan, tadi saya dibilang ada 3 yang Yang pertama ternama, kedua terpuji, dan ketiga terhormat. Jelas saudaraku, ternama bicara soal popularitas, biar bicara soal bagaimana mereka dikenal, dan itu semua adalah Allah yang berikan semuanya. Gitu ya. Dan yang kedua kalau kita bicara soal terpuji, gitu ya.
Dipuji itu menjadi sesuatu yang orang sangat inginkan, gitu ya. Orang ingin supaya dia mendapat pujian dari orang lain tentang sesuatu hal apapun juga. Dan Tuhan mengerti persis bahwa umatnya butuh itu. Tetapi Tuhan tidak berikan itu semata-mata karena Tuhan ingin supaya umatnya bermegah dan kemudian membesarkan kepalanya, tidak. Tetapi supaya umatnya boleh mengalami saat-saat di mana dia memperoleh satu pujian seperti halnya Tuhan mengalami pujian dari umatnya. Gitu ya. Jadi yang kedua yang Tuhan janjikan bagi umatnya adalah menjadi mereka yang terpuji. Gitu ya. Dalam Kejadian 49 ayat yang ke-8, pada waktu itu adalah saat-saat terakhir di mana Yakub memberkati 12 suku Israel. Gitu ya, pada saat itu Yakub sudah sampai ke Yusuf dan mereka berkumpul bersama, dan saat terakhir dalam firman Tuhan dikatakan tangan Yusuf sendiri akan menutup mata Yakub atau mata Israel. Dan pada waktu itu Yakub memberkati 12 suku Israel. Dan dari pemberkatan itu ada satu yang menarik yang dia ucapkan pada Yehuda. Di dalam Kejadian 49 ayat ke-8 dikatakan, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tekuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Jelas, saudaraku? Jadi ini sesuatu yang memang orang, Yehuda, keturunan-keturunan dari Yehuda. Yang kita tahu bahwa Yesus sendiri adalah singa dari Yehuda. Orang-orang yang hidup di dalam dia dikatakan dia akan dipuji oleh saudara-saudaranya. Gitu ya. Kita tidak usah mencoba mencari pujian dari manusia. Kita tidak usah berusaha untuk jaga image supaya kita mendapat pujian dari manusia. Kita tahu, semua manusia menyadari bahwa kita seringkali membutuhkan sesuatu untuk kita dipuji tentang sesuatu hal. Tetapi ingat bahwa pujian itu adalah promosi dari Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menjadikan Tuhan Allahnya, dan hidup sesuai dengan ketetapannya dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, Tuhan berjanji bahwa dia akan menjadi umat kesayangannya, yang ternama, terpuji, dan terhormat. Dan Yakub berdoa, Yakub memberkati suku Israel, dan dia berkata kepada Yehuda, engkau akan dipuji dari saudara-saudaramu. Dan kita bersyukur Anda dan saya keturunan dari Yehuda. Amin, saudaraku. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-6, Paulus pernah mengatakan seperti ini. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Gitu ya. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Paulus mengerti bahwa Allah yang mengangkat dia tidak dikenal namun terkenal, dan dia tahu bahwa dia tidak mencari puji-pujian dari manusia, walaupun dia bisa melakukannya itu, walaupun dia layak mendapatkan itu sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi dia tidak membutuhkan itu dan tidak mencari pujian dari manusia. Karena apa? Karena Allah yang berjanji akan menjadikan dia umat yang terpuji. Gitu. Dalam Galatia 1 ayat yang 10 dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Gitu ya. Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jelas, saudaraku, kita tidak perlu memusingkan diri tentang bagaimana orang mengagumi dan memuji kita. Kita tidak usah memusingkan diri tentang sesuatu hal, bagaimana kita mencari sesuatu hal puji-pujian dari manusia. Karena Tuhan berjanji bahwa umatnya akan menjadi umat yang terpuji, dan Paulus pun menyadari hal itu. Dan dia bilang, aku sebagai hamba Kristus, aku tidak mencoba berkenan kepada manusia. Kalau aku mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dan aku tidak mencari pujian yang sia-sia, dia bilang. Gitu. Dan satu ayat yang lain dalam Filipi juga Paulus mengatakan hal seperti itu. Filipi 2 ayat yang ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Paulus menasihati jemaat Tuhan di Galatia, jangan mencari puji-pujian yang sia-sia, tapi hendaklah seorang dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Gitu ya. Anda dan saya kita butuh diakui eksistensinya. Anda dan saya kita butuh diakui keberadaannya. Gitu. Tetapi ingat, puji-pujian tidak perlu kita kejar. Kekaguman manusia tidak perlu kita kejar. Itu semua datang dari Allah. Apabila kita mengandalkan Tuhan, dia berjanji bahwa umatnya akan menjadi umat yang ternama dan terpuji. Gitu. Dalam Amsal 29 ayat 23 dikatakan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Jelas, saudaraku? Jadi itu semua kata firman Tuhan. Gitu. Dan ini hal yang kedua yang saya ingin kita bahas mengenai 3 hal reward dari Allah. Yang pertama adalah yang ternama, dan yang kedua adalah yang terpuji. Dan yang ketiga kata firman Tuhan, menjadi yang terhormat. Gitu ya. Tadi kita udah tahu dalam firman Tuhan bagaimana dalam Ulangan dia berpesan bahwa kalau kamu mengandalkan Tuhan, kalau kamu mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kamu umat yang ternama, terpuji, dan terhormat. Dan yang ketiga adalah yang terhormat.
gitu ya. Hormat juga sesuatu di mana orang lebih senang dia dihormati, gitu ya. Orang lebih senang bagaimana pemimpin menyampaikan sesuatu, bagaimana kita harus belajar menghormati pemimpin. Atau seorang ayah berkata kepada anak-anaknya harus menghormati seorang ayah. Kita semua butuh dihormati, gitu ya. Tetapi menjadi yang terhormat, itu dihormati, itu datangnya dari Allah. Itu adalah promosi Allah, gitu ya. Gitu ya. Kita tidak usah mencari cara bagaimana orang menyegani kita dan menghormati kita. Kita merasa bahwa dengan kedudukan kita merasa bahwa dengan posisi kita bisa dihormati orang-orang lain. Padahal penghormatan itu bukan datang dari keberadaan kita, bukan datang karena kita kejar, tetapi itu datang sekali lagi datang dari Allah. Gitu ya. Dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-8 ini adalah satu puji-pujian dari Hana. Pada waktu itu bagaimana Hana satu pribadi yang merasa bahwa dia sudah kehilangan segala sesuatunya karena dalam kondisi dia mandul. Tetapi kemudian Allah mengubahkan itu semua dan akhirnya dia mempunyai seorang anak yaitu Samuel. Dan dia mengucapkan satu puji-pujian bagaimana Allah, satu pribadi yang mengangkat orang dari debu, duduk pada kursi yang penuh dengan kehormatan. Gitu ya. Dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-8 dikatakan ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Jelas saudaraku, yang melakukan itu semua hanya Tuhan. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Wow. Lanjutannya, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Jelas saudaraku. Jadi kehormatan hal yang ketiga. Kita tidak usah berkata kepada bawahan kita, hormati saya. Kita tidak usah berkata kepada anak-anak kita, suruh orang menghormati kita, tidak perlu. Gitu ya. Penghormatan itu datang dari Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kita, menjadikan kita umat yang terhormat. Gitu. Dan tadi kata firman Tuhan, bagaimana Tuhan yang mengangkat seorang dari debu tanah dan dia mendudukannya bersama-sama dengan bangsawan dan dia mempunyai kehormatan. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Gitu. Dalam Amsal 15 ayat 33 dikatakan takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Berkali-kali dalam firman Tuhan bicara soal kerendahan hati, bagaimana orang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, bagaimana dia mengandalkan Tuhan, bagaimana dia mengosongkan dirinya, bagaimana dia tidak membesarkan keegoan dirinya, tetapi dia bagaimana dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan itu mendahului sebuah kehormatan, itu mendahului sebuah popularitas, dan itu semua gambaran bagaimana Allah memberikan itu semua bagi umat Tuhan. Jelas aku, dari video yang sederhana ini saya ingin kita sama-sama melihat bahwa 3 hal ini menjadi sesuatu yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Kita tidak perlu khawatir kita tidak dikenal. Kita tidak perlu khawatir kita tidak dihormati. Kita tidak perlu khawatir orang tidak memuji kita. Apabila kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita mengandalkan Dia dan kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, Allah berjanji akan mempromosikan kita dalam 3 hal. Menjadi kita umat yang ternama, terpuji, dan terhormat. Orang akan mengenal kita. Orang bukan mengenal kita karena kelebihan yang kita miliki. Orang mengenal kita bukan karena kekayaan yang kita punya. Tapi orang mengenal kita karena dia melihat bagaimana Allah menolong kita. Bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi orang yang dikenal. Gitu ya. Yang terpuji juga bukan berarti karena mereka memuji-muji sesuatu yang ada pada kita. Atau sesuatu yang kita mau cari supaya orang mengagumi dan memuji kita. Bukan. Tapi menjadi yang terpuji adalah bagaimana Allah mengangkat seseorang dan menjadikan orang itu menjadi satu pribadi yang dipuji-puji. Gitu. Dan kehormatan juga sama. Kita tidak usah berusaha untuk supaya orang menghormati kita karena jabatan kita. Tidak usah berusaha orang supaya menghormati kita karena kedudukan yang kita miliki. Tapi itu kita harus tahu bahwa itu semua datang dari Tuhan. Jelas aku. Dari 3 hal ini saya ingin melalui video sederhana ini kita melihat bahwa inilah yang Allah janjikan buat Anda dan saya. Gitu ya. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, kalau kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, kalau kita tidak menyimpang dari Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Allah kita dan mengasihi Dia dan melakukan segala perintahnya, Tuhan berjanji akan mengangkat kita dan menjadikan kita umat kesayangannya yang terpuji, terhormat, dan ternama, kata firman Tuhan. Gitu ya. Kalau sebagai penutup kita akan lihat dalam Yesaya 17 ayat 24 dikatakan seperti ini. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Semuanya Tuhan bisa lakukan. Gitu ya. Yang merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering. Membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Jelas aku. Lukas 1 ayat 52 dikatakan, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah.
Jelas saudaraku, dari video ini saya ingin kita sama-sama lihat bahwa ini adalah sesuatu hal yang Tuhan janjikan buat Anda dan saya. Mari kita lebih mencari Tuhan, mari kita lebih mengandalkan Tuhan, mari kita lebih hidup benar di hadapan Tuhan dan menjadikan Dia Allah kita. Gitu ya, hidup seturut dengan kehendaknya dan Dia berjanji akan mengangkat kita menjadi umat kesayangannya yang ternama, terpuji, dan terhormat. Itu 3 hal yang Tuhan janjikan sebagai promosi yang dari Tuhan buat kita semua. Gitu ya. Anda dan saya pasti tahu dalam firman Tuhan banyak sekali kisah bagaimana orang-orang yang sederhana yang Tuhan angkat. Saya pernah membahas khusus mengenai kitab Esther. Mungkin Anda kenal juga istilah seorang tokoh yang namanya Mordekai. Dia bukan orang yang istimewa pada saat dia membocorkan suatu rahasia persekongkolan Bigtan dan Teres tentang bagaimana mereka akan membunuh raja, dan kemudian Mordekai melaporkannya. Mordekai tidak dapat popularitas, tidak dapat reward apa-apa, tetapi Tuhan tidak pernah berhutang. Gitu ya. Dan saatnya Tuhan akhirnya mempromosikan, dan kita tahu bagaimana justru melalui Haman, orang yang berencana membunuh Mordekai, justru melalui Haman itulah Mordekai dipromosikan, dan akhirnya dia menjadi satu pribadi yang berkuasa pada waktu itu. Dan banyak tokoh dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan mengangkat tokoh-tokoh di mana orang-orang itu mengandalkan Tuhan. Kita tidak pernah menyangka seorang nelayan di pinggiran yang mungkin badannya sedikit bau anyir karena dia sehari-hari bergelut dengan ikan, dan satu pribadi yang kasar seperti Simon Petrus, gitu ya. Tetapi dia Tuhan angkat menjadi sosok guru jemaat, dan dikatakan dalam firman Tuhan, bayangannya menyembuhkan, gitu ya. Dan itu semua gambaran bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu buat umatnya apabila umatnya mengandalkan Tuhan, gitu. Melalui Tuhan satu pribadi bisa diubahkan, orang yang tidak dianggap oleh dunia bisa menjadi satu pribadi yang dianggap oleh dunia. Bahkan Tuhan memakai orang yang lemah untuk memalukan orang yang kuat, kata firman Tuhan. Gitu ya. Jadi mari andalkan Tuhan, dan Tuhan berjanji akan menjadikan umatnya sebagai umat yang ternama, terpuji, dan terhormat. Tidak usah mencari popularitas, tidak usah mencari nama besar. Allah tahu saatnya mengangkat kita. Allah tahu saatnya seperti Yosua, diangkat namanya dan dibesarkan di seluruh umat Tuhan. Gitu ya. Tidak usah mencari puji-pujian dari manusia. Lebih baik kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, Allah tahu saatnya mengangkat kita, dan itu akan menjadi puji-pujian. Karena kita semua keturunan Yehuda. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, keturunan Yehuda dia akan dipuji oleh saudara-saudaranya. Tidak usah mencari hormat dari siapapun juga. Anda mungkin seorang yang dengan posisi tinggi, Anda dan saya mungkin punya wewenang, punya otoritas yang membuat kita bisa dipuji. Tetapi bisa dihormati, tetapi jangan mencari hormat dari manusia. Gitu ya. Allah sanggup memberikan kepada kita menjadi umat yang terhormat. Jelas saudaraku? Mudah-mudahan dari video ini kita semua bisa mengerti bahwa mari hidup benar di hadapan Tuhan, mari semakin mengandalkan Tuhan. Dan nantikan saatnya bahwa Allah akan mengangkat Anda dan saya menjadi umat yang ternama, terpuji, dan terhormat. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.